Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhandisa Muskir dengan NIM 18029 ingin mempresentasikan mengenai metode penelitian saya, yaitu membandingkan gaya belajar siswa ditinjau dari prestasi dan minat belajar siswa dengan menggunakan strategi CTL dan open-ended pada materi SPLDV. Nah, latar belakang masalahnya. Pada masalahnya yaitu kurangnya keefektifan waktu jika strategi CTL dan open-ended dilaksanakan dalam waktu yang terpisah. Yang kedua, tidak banyak materi yang bisa digunakan untuk menerapkan dua strategi tersebut dalam waktu yang terpisah. Nah, penyebab masalahnya juga ada dua. Yang pertama, pada CTL siswa memiliki kekhawatiran jika teman sekelompoknya susah untuk diajak berdiskusi, membutuhkan waktu yang lama untuk siswa bisa duduk di kelompoknya masing-masing. Yang kedua, pada open-ended adalah sulitnya seorang guru untuk menggiring opini siswa ke dalam permasalahan-permasalahan yang ada di materi tersebut. Selanjutnya adalah solusi permasalahan. Nah, kesulitan-kesulitan tersebut digabungkan untuk mencapai waktu yang efektif dan efisien dengan cara ada 3 buah. Yang pertama yaitu memberikan persoalan mengenai soal analisa, soal cerita dalam kasus materi SPLDV. Yang kedua, buatlah kelompok-kelompok yang dibagikan oleh guru dengan membandingkan heterogen dengan pembagian yang heterogen dan berikan permasalahan mengenai soal analisa tersebut dan biarkan siswa untuk menyelesaikan soal-soal tersebut. Yang ketiga, berikan soal analisa tersebut menjadi 3 bagian mulai dari sulit hingga yang paling mudah agar siswa tersebut berpikir secara kritis. Nah, tujuan penelitiannya adalah siswa diharapkan dapat mengembangkan ide-ide kreatif pada pola pikir matematis dengan diberikan masalah yang bersifat terbuka. Siswa terlatih untuk melakukan investigasi berbagai sistem dalam penyelesaian masalah. Selain itu, siswa akan memahami bahwa proses penyelesaian suatu masalah sama pentingnya dengan hasil akhir yang diperoleh. Selanjutnya adalah kajian teori. Nah, pendidikan merupakan hal yang sangat penting bagi setiap manusia. Pendidikan itu dia bersifat mutlak dan tidak dapat dipisahkan dari dalam kehidupan. Pendidikan bagi manusia adalah proses menemukan, menjadi dan mengembangkan diri sendiri dalam keseluruhan dimensi kepribadian. Dengan demikian, manusia dapat mengembangkan potensi yang dimilikinya, dapat mengubah tingkah laku ke arah yang lebih baik, dan dapat menjadi sumber daya yang handal dan terampil di bidangnya. Salah satu masalah pendidikan yang dihadapi bangsa Indonesia adalah rendah mutu pendidikan pada setiap jenjang satuan pendidikan. Nah, berdasarkan permasalahan tersebut, diperlukan suatu strategi belajar mengajar yang paling efektif dan efisien. Keberhasilan suatu proses belajar mengajar, menurut Nitko dan Brockhart, yaitu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Namun, keberhasilan tersebut lebih banyak dipengaruhi oleh metode pembelajaran yang digunakan guru, karena metode pembelajaran merupakan suatu cara yang digunakan dalam penyampaian materi pembelajaran. Berdasarkan pendapat tersebut, metode pembelajaran yang memberikan arahan jalannya proses pembelajaran mengajar sangat menentukan keberhasilan dalam mencapai tujuan pembelajaran yang dimaksud. Pada kegiatan pembelajaran matematika yang berlangsung saat ini, banyak bahan ajar yang dibebankan kepada guru untuk bisa disampaikan kepada siswa relatif banyak. Oleh karena itu, guru cenderung hanya memiliki metode pembelajaran yang menekankan bagaimana menyelesaikan beban kurikulum tepat waktu daripada menerapkan metode pembelajaran yang mengajak siswanya untuk mengembangkan kemampuan dirinya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, akibat dari model pembelajaran seperti itu adalah adanya kesulitan siswa dalam memahami konsep matematika yang diajarkan oleh guru. Hal tersebut terjadi karena di dalam kegiatan belajar mengajar. Yang kedua, memanfaatkan teknik. Metode maupun pendekatan tersebut sangat bervariasi dalam pembelajaran matematika, dapat mengurangi kebosanan siswa. Hal tersebut bertujuan untuk menumbuhkan minat belajar siswa terhadap matematika, yang merupakan modal utama untuk menumbuhkan kesenangan dan keinginan belajar matematika. Salah satu metode yang sesuai untuk membangun minat dan belajar dengan kegiatan berpikir kritis dan kreatif siswa yaitu metode pembelajaran open-ended. Menurut Shimada, mengemukakan
bahwa metode open-ended merupakan metode yang memberikan pengalaman kepada siswa untuk menemukan sendiri pengetahuan matematika yang baru dengan mengkombinasikan pengetahuan yang dimiliki oleh siswa, keterampilan, atau cara berpikir siswa yang telah dipelajari sebelumnya. Metode pembelajaran open-ended dapat memberikan kesempatan kepada siswa untuk memperoleh pengetahuan atau pengalaman menemukan, mengenali, dan memecahkan masalah dengan beberapa teknik. Nah, kita lanjut kepada metode penelitian. Penelitian ini menggunakan desain penelitian eksperimental semu. Penelitian eksperimental semu ini dipilih karena penempatan subjek-subjek dalam suatu kelompok yang akan diteliti tidak dilakukan secara acak. Hal ini dikarenakan peneliti tidak mungkin untuk mengontrol semua variabel yang relevan. Penelitian dilaksanakan sebanyak 5 kali pertemuan dan setiap pertemuan dilaksanakan selama 120 menit. Terdapat penelitian yaitu di SMPX pada kelas 11 semester 2. Akan tetapi, uji coba tes maupun angket dilaksanakan di SMPM pada kelas 11 semester 2. Maaf, maksud saya pada kelas 9 semester 2. Kali ini saya tidak menggunakan SMP yang asli, dikarenakan saya tidak sempat untuk kali ini saya menggunakan permisalan pada SMP tersebut. Lanjut, populasi dalam penelitian ini adalah semua kegiatan siswa kelas 9. Sampel yang digunakan hanya 2 kelas dari populasi, yaitu kelas 9B sebagai kelompok CTL dengan jumlah 29 siswa dan kelas 9C sebagai kelompok open-ended dengan jumlah 29 siswa. Pengambilan sampel dilakukan dengan mengundi, yaitu pengambilan sampel acak dari kelas-kelas tersebut diambil 2 kelas sebagai kelas sampel. Pada penelitian ini, prosedur penelitian yang digunakan adalah membandingkan prestasi dan minat belajar dari kelompok yang diberi perlakuan dengan metode CTL dengan kelompok yang diberi pelajaran dengan metode pembelajaran open-ended pada materi SPLDP. Selain itu, membandingkan prestasi dan minat belajar dari siswa ditinjau dari gaya belajar visual, auditorial, dan kinestetik. Sebelum eksperimen dilakukan, diadakan pengujian terlebih dahulu tentang kemampuan awal dari sampel yang terdiri dari kelompok kelas CTL dan kelompok kelas open-ended. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu nilai uji coba tes prestasi matematika, skor uji coba angket minat belajar matematika siswa, skor uji coba angket gaya belajar, dan nilai prestasi awal. Skor minat awal, skor angket gaya belajar, dan nilai prestasi matematika. Instrumen yang digunakan dalam penelitian berupa instrumen tes dan non-tes yang berupa angket. Data uji coba tes prestasi matematika diperoleh melalui metode tes menggunakan instrumen lembar uji coba tes prestasi matematika yang berupa soal pilihan ganda sebanyak 30 butir selama 60 menit. Sedangkan data skor uji coba angket minat belajar matematika siswa dan data skor uji coba angket gaya belajar dikumpulkan melalui metode angket. Hasil dari uji coba tes prestasi matematika, uji coba angket minat belajar matematika siswa, dan uji coba angket gaya belajar selanjutnya dilakukan analisis item soal yang meliputi uji validasi dan uji reliabilitasi untuk mengetahui validitas dan reliabilitas instrumen tersebut. Data nilai tes prestasi matematika diperoleh melalui metode tes menggunakan instrumen lembar tes prestasi matematika, sedangkan skor minat belajar matematika dikumpulkan melalui metode angket menggunakan instrumen lembar angket minat belajar matematika. Angket tersebut diberikan pada kelas CTL dan kelas open-ended setelah diberikan perlakuan, yaitu setelah dilaksanakan pembelajaran menggunakan metode CTL dan open-ended. Sekian presentasi dari saya. Sekian merupakan presentasi dari saya. Mohon maaf jika banyak kekurangan dan kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua.